banyak orang mengenal Raja Ampat itu kan indah, alam bawah lautnya sangat indah. Tapi untuk saya, untuk kami di Yensawai, bahwa hal itu tidak akan bertahan lama ketika kita tidak bertindak hari ini. Yang luar biasa, teman-teman di PKSPL ini masih tetap ada koordinasi, dan kami juga ketika butuh sesuatu atau butuh pengetahuan lain, kami tetap terus ada koneksi dengan PKSPL. Jadi kami tidak akan lepas biarpun programnya selesai, tapi untuk Yensawai dan PKSPL tetap jalan. Tetap jalan ya. Karena Yensawai menjadi kampung IPB ya. Nah, ini ada cerita. Saya perlu nih menggali nih cerita. Gimana ceritanya kok bisa sampai keluar misalnya Yensawai menjadi kampung IPB itu gimana ceritanya itu? Yaitu mungkin dari awalnya bahwa PKSPL ini kesana dengan berkunjung dengan kami bukan dengan uang, tapi dengan cinta tadi, cinta dan rasa keluarga. Hal itu yang buat masyarakat di sana bahwa kampung adalah kampung IPB, kampung Yensawai adalah kampung IPB. Dan saya pernah terus berbicara untuk pemerintah Raja Ampat, terus juga waktu itu saya berbicara untuk wakil bupati. Nah, itu saya bilang bahwa ketika ada program rehabilitasi ekosistem pesisir di Raja Ampat, tidak usah bawa jauh-jauh, cukup ke Yensawai, karena kampus IPB sudah menyiapkan masyarakat di kampung Yensawai untuk menjadi ahli karang, ahli mangrove, ahli lamun. Cukup datang ke sini dan kami siap. Jadi dukungan pemerintah Raja Ampat sendiri melalui Pak Wakil Bupati sudah jelas ya. Kalau mau belajar karang, belajar lamun, belajar mangrove, tidak perlu jauh-jauh ke Bogor. Kalau di Raja Ampat cukup ke Yensawai ya. Cukup Yensawai. Karena masyarakat di Yensawai sudah ahli semua. Nah sekarang ini harapan nih, karena kan bagaimanapun juga untuk melanjutkan program ini masyarakat kan kalau mau melakukan rehabilitasi kan perlu tidak bisa juga dengan tanpa dana ya. Nah harapan dari Kakak Konstan ini mewakili masyarakat Yensawai apa nih? Jadi untuk sekarang sudah tidak ada program, jelas kami berjalan sendiri, berjalan mandiri. Nah hal yang saya sebagai koordinator berpikir untuk kedepannya dalam program ini adalah menciptakan wisata. Jadi yang apa yang kami tanam ini bisa untuk dijual, untuk mendapatkan ekonomi ke masyarakat, terus ke kelompok khususnya. Jadi kami ingin ciptakan trip wisata edukasi. Jadi selain wisatawan itu menikmati apa yang sudah tumbuh, apa yang sudah kami tanam, mereka bisa juga belajar. Belajar untuk tanam karang, tanam mangrove atau tanam lamun. Dan harapannya ketika kami buat seperti itu, banyak masyarakat di khususnya Raja Ampat, mereka bisa sadar bahwa hal ini sangat penting, karena Raja Ampat, banyak orang mengenal Raja Ampat itu kan indah, alam bawah lautnya sangat indah. Tapi untuk saya, untuk kami di Yensawai, bahwa hal itu tidak akan bertahan lama ketika kita tidak bertindak hari ini. Ketika suatu saat akan rusak, itu ini solusinya kita harus menanam karang, menanam mangrove atau lamun. Jadi akan mengembangkan mata pencaharian yang dapat mendukung program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat ya. Salah satunya adalah wisata. Jadi menjual objek yang dimiliki di satu sisi untuk pendapatan masyarakat, tapi sisi lain juga untuk mendukung program-program berkelanjutan ya. Itu mungkin jadi yang ini. Nah ini Pak Solehinya juga menarik nih ya. Jadi salah satu hal yang salah satu keberhasilan yang kemudian sampai saat ini sampai terakhir diakhiri program itu kan kita memang menyiapkan kelembagaannya nih sampai di terbentuknya peraturan lokal kampung kampung. Yang waktu itu kita serahkan itu sebagai meskipun bukan peraturan kampung yang pertama di Raja Ampat, tapi yang efektif ya. Karena dulu Korpap yang dulu juga sebenarnya salah satu hasil yang sudah dilakukan adalah
perkam-perkam meskipun efektivitasnya masih jarang, tidak ada yang terlaksana. Nah itu kan kemarin kan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat kan sudah dibuat aturan-aturan ya, apa yang boleh, apa yang tidak, kalau melanggar apa sanksinya nih gitu ya. Nah ini juga hal yang harus menjadi ini. Kalau masyarakat bagaimana tuh kalau sudah membuat peraturan kampung begitu? Ya jadi waktu itu ketika kita sepakati perkam atau peraturan kampung, ya mulai sekarang masyarakat jarang sekali komplain terhadap program. Terus karena ada kepala kampung juga hadir, jadi itu disampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ada peraturan kampung yang mengikat tentang rehabilitasi ekosistem pesisir ini. Dia sudah tersosialisasi juga ya ke masyarakat? Sudah sepertinya. Jadi bukan kita, yaitu dengan itu dasar yang paling kuat untuk bisa mempertahankan program tersebut atau rehabilitasi ekosistem pesisir itu. Ya jadi harapan kami ke depannya tetap ada dan masyarakat akan sendirinya sadar dan tidak ada aktivitas yang merusak lagi di kampung ini. Oke. Sebenarnya ada yang menarik Mas, waktu pembentukan peraturan kampung, di mana pada barisan depan itu anak-anak. Dan mereka menyaksikan bagaimana orang tuanya bersepakat untuk mengelola sumber daya. Dan para orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya itu bahwa pelajaran sangat bagus ya. Saksikan oleh anak-anak bahwa para bapak, para mama sekarang membuat aturan dan kalian ke depan yang harus melaksanakannya. Itu statement yang sangat menarik menurut saya, Om Konstan. Ya itu ya sama seperti kita menciptakan regenerasi. Jadi, itu hasil pendidikan kepada anak muda sejak dini. Ya. Jadi itu sebenarnya bagus, mereka menyaksikan bahwa orang tua mereka telah sepakat untuk membuat perkam. Jadi suatu saat ketika orang tuanya sudah tidak ada, mereka masih ada, mereka bisa terus melakukan itu dan memperingatkan masyarakat yang lain yang mungkin saat itu merusak. Mereka bisa ingatkan karena mereka waktu itu sebagai saksi untuk pembentukan perkam tersebut. Itu sangat luar biasa dan anak-anak kecil di sana dan ya usia dini mereka antusias sekali untuk program ini. Oke, dan ini Om Konstan kan kita sebenarnya tidak terlalu lama ya, kami dari IPB nggak terlalu lama di sana nih. Sementara ini dengan sangat sedih kita harus mengakhiri program ini. Meskipun tadi Om Konstan sampaikan bahwa meskipun program berakhir kami akan tetap berkomunikasi dengan IPB begitu ya. Nah, harapan Om Konstan sendiri ini terhadap IPB itu apa nih? Ya, jadi untuk harapan saya kepada IPB terus melakukan hal-hal baik seperti yang telah dilakukan di Ensawai, itu hal-hal luar biasa dan itu sangat bersentuh dengan masyarakat. Jadi kampus IPB ini kampus yang luar biasa, dapat menyatu dengan masyarakat, terus membangkitkan hak-hak masyarakat dalam hal ini kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Itu luar biasa sekali dan harapan kami ke depannya terus ada program seperti ini dan akan terus turun ke lapangan untuk bersama masyarakat, mengajak masyarakat, mendidik masyarakat, memberi pengetahuan ilmu kepada masyarakat mengenai perlindungan, terus melestarikan lingkungan. Itu ya harapan kami ke depannya seperti kalau itu. Untuk Kampung Ensawai sendiri apa nih yang diperlukan sekarang nih? Kalau misalnya apa yang harus IPB lakukan untuk Kampung Ensawai untuk menjamin keberlanjutan ini nih? Ya sampai sekarang ya ketika program selesai sebenarnya kami belum bisa lepas dari IPB. Jadi kami sudah harapan kami masih membutuhkan untuk ini ya, paling tidak bimbingan gitu ya. Kami terus ingin IPB tetap ya ada hubungan komunikasi dengan kami di Kampung Ensawai karena ya sebenarnya ini satu program saja. Kami masih ada program lain selain daripada rehabilitasi. Mungkin ada lagi program lain yang memang ya di luar dari itu. Tetapi untuk program pertama ini ketika berhasil, ya saya rasa program selanjutnya pasti akan berhasil. Satu hal Om Konstan terkait dengan keberlanjutan program ini adalah
dulu yang kita diskusikan bagaimana penguatan kelembagaan dalam bentuk legalitas lembaga konservasi yang ada di Yen Sawai, karena PKSP terlalu jauh untuk menjangkau Raja Ampat gitu ya. Nah sementara beberapa dana-dana CSR yang ada di BUMN itu harapannya bisa bekerja sama dengan lembaga yang memiliki badan hukum. Nah ini kami pun tetap memantau dan program-program CSR yang dari PLN yang mereka tertarik untuk melanjutkan program-program PKSPL, dan kita memang mencoba untuk mendampingi. Harapannya ke depan Om Konstan dan kawan-kawan di kampung bisa membuat legalitas sehingga bisa bekerja sama langsung dengan para donor, karena teman-teman sudah ahli, teman-teman sudah mampu, dan teman-teman yang paling dekat dengan wilayah itu. Ya, jadi salah satu bentuk keberlanjutan program yang kami desain dan itu memang perlu terus ditingkatkan memang adalah bahwa kami nanti hanya menjadi kayak semacam fasilitator, tetapi program-program itu nanti langsung masyarakat, karena kan masyarakat sudah memiliki kemampuan, meskipun kita hanya sebentar tapi ini luar biasa, masyarakat sudah pede lah istilahnya kan. Jadi nah program-program itu akan bagus itu kalau memang diinisiasi oleh masyarakat sendiri, dilaksanakan masyarakat sendiri. Kami dari kampus IPB seperti ini tuh ya kami sudah merasa puas lah dengan melihat wah teman-teman ini sudah bisa kayak nanti bisa didukung oleh lembaga lain yang ini, kami hanya sebagai teman untuk ngobrol apa gitu. Nah inilah, nah ini saya pikir karena waktu jadi kita program kita terbatas, tapi sebelum kita akhiri saya ingin Om Konstan ini menyampaikan nih satu harapan terbesarnya nih ke depan, bagaimana nih untuk Kampung Yen Sawai? Ya, jadi harapan saya ke depan untuk Kampung Yen Sawai adalah bahwa Kampung Yen Sawai ke depannya sebagai kampung konservasi. Kampung konservasi ya. Di Raja Ampat ada kampung wisata, di Yen Sawai ada kampung konservasi. Okay. Nah, itu harapan kami ke depannya seperti itu. Karena dari sekarang kami sudah mulai melakukan itu, rehabilitasi ekosistem pesisir. Itu harapan kami ke depannya adalah menjadi kampung konservasi, akhirnya menjadi kampung percontohan di seluruh Kabupaten Raja Ampat, kampung-kampung di Raja Ampat, dan juga masyarakat di sana. Harapan kami akan sadar dan melakukan itu dengan sendirinya, tidak harus ada program dulu baru jalan, tetapi dengan sendirinya mereka akan melakukan. Harapan kami ke depannya seperti itu. Ya, oke. Dan untuk terakhir kami minta Om Konstan ini motivasi untuk anak-anak muda bagian di Yansiapa seluruh Indonesia nih. Karena Om Konstan ini sekarang sudah menjadi ikon pemuda konservasi nih. Harapan apa? Motivasi untuk mereka apa nih? Kan perlu disampaikan nih. Ya, jadi harapan saya untuk seluruh pemuda-pemudi di Indonesia jangan terlalu ya sekarang terkenal dengan bermain game. Tolong berhenti dengan itu, karena sekarang alam kita sedang terancam. Ya, harus kita bertindak secepatnya untuk melakukan ya perubahan. Kita ya sekarang seperti global warming, terus perubahan iklim. Ya sebenarnya kita ya harus sadar itu. Ketika hal-hal itu terus terjadi, maka ya kita terancam punah juga. Oleh sebab itu mari kita melawan kedua hal tersebut, global warming terus perubahan iklim. Kita terus melakukan ya seperti yang kami lakukan, rehabilitasi ekosistem pesisir yang mungkin hal kecil, tetapi dampaknya akan suatu saat itu sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, mitra pesisir dan sahabat bahari dimanapun Anda berada, jadi perbincangan kita harus kita akhiri, tapi kami sangat bangga di kesempatan ini karena kita telah menghadirkan satu orang hasil didikan PKSPL, dan Kakak Konstan ini menjadi ICM Champions yang sudah kita ciptakan di Raja Ampat, dan saya yakin
Om Konstan sesuai dengan tekadnya tidak akan berhenti untuk menciptakan konstan-konstan lain yang terus akan disebarkan bukan hanya di kampungnya tapi juga di kampung-kampung lain di Raja Ampat, di kabupaten lain, kota di Papua dan juga di seluruh Indonesia. Dan kita yakin, kita percaya bahwa dengan lahirnya konstan-konstan yang lain itu nanti akan membuat Indonesia akan semakin bagus dan laut kita akan semakin lestari. Jayalah Laut Indonesia, jayalah Indonesia. Saya Asad Alamin, saya Ahmad Solihin, dan juga saya Konstantinus Saleo. Ya, kami mohon pamit untuk mengakhiri diskusi dan bincang kita kali ini. Kita akan ketemu di kesempatan lain. Mohon maaf kalau dalam perbincangan kami ada sesuatu yang kurang dan kurang berkenan. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam bahari.